Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salvi Novita dengan NIM 038 Prodi Akuntansi Syariah. Di sini saya akan membahas mengenai distorsi pasar dalam ekonomi Islam. Dalam distorsi pasar itu menerangkan mengenai rekayasa permintaan dan rekayasa penawaran. Lalu ada tadlis atau penipuan, dan yang terakhir ada takhir. Dalam rekayasa permintaan dan penawaran ada bai najasi. Bai najasi sendiri merupakan hukum jual beli dalam Islam yang merujuk kepada praktik yang dilarang karena menipu pembeli. Hal ini karena produsen atau penjual menciptakan permintaan palsu untuk meningkatkan harga suatu produk, yang dimana hal ini bertujuan untuk menipu pembeli dan penjual akan mendapatkan keuntungan yang lebih. Lalu pada kurva bai najasi, pada titik biru merupakan harga awal yang telah disepakati, yaitu 2, dengan kuantitas yang dihasilkan itu sekitar 4. Lalu pada kenaikan harga barang karena penjual telah menciptakan sebuah permintaan palsu dengan dapat memberikan keuntungan, maka dia akan meningkat dengan harga awalnya yang harga awal sekitar 2. Setelah adanya kenaikan harga menjadi 3 dengan kuantitas yang dihasilkan berjumlah 4. Lalu pada kenaikan tersebut terdapat pada garis warna merah, yang dimana dari hasil tersebut merupakan titik keseimbangan pasar yang terdistorsi. Lalu selanjutnya ada ihtikar atau praktik menimbun barang, terutama barang pokok, dengan tujuan untuk menguasai pasar. Ini hampir sama dengan monopoli, yaitu penjual menjadi satu-satunya yang ada di pasar, dan hal ini dilakukan dengan menimbun stok untuk keperluan persediaan. Yang ihtikar ini diartikan untuk memaksimalkan keuntungan dengan menjual lebih sedikit barang dengan harga yang lebih tinggi. Seperti pada kurva tersebut, harga awalnya itu sekitar 100 dengan kuantitas yang dihasilkan itu juga 100. Namun karena adanya ihtikar atau penimbunan barang, penjual menaikkan harga sekitar 120 dengan kuantitas atau jumlah yang dihasilkan sekitar 80. Hal ini karena penjual merupakan satu-satunya yang ada di pasar, maka harga yang diberikan kepada pembeli itu lebih tinggi karena barang yang ada di pasar tersebut hanya penjual tersebut saja yang menjual barang itu. Selanjutnya ada talaki rukban, atau dalam ekonomi Islam merujuk pada mencegah pedagang di luar pasar atau dari kota yang membeli produk dari desa atau dari petani seperti beras dengan harga yang lebih murah, dengan tujuan membuat kelangkaan barang sehingga barang menjadi lebih mahal dari harga pasarnya. Pada kurva tersebut, harga awal yang telah diberikan itu sekitar 2 dengan kuantitas itu 4. Lalu karena adanya kelangkaan barang, maka harga menjadi tinggi, yang awalnya 2 menjadi 3. Lalu kuantitas atau barang yang diproduksi atau diperjualbelikan hanya sekitar 2. Dan garis pada talaki rukban itu terdapat pada garis merah, yang dimana garis tersebut merupakan garis yang terjadi karena kelangkaan barang. Selanjutnya ada tadlis. Tadlis sendiri merupakan penipuan apabila salah satu pihak penjual memiliki informasi yang tidak dimiliki oleh pembeli dari segi jumlah atau kualitas ataupun waktu. Dan hal ini dimanfaatkan, informasi yang tidak dimiliki oleh pembeli digunakan penjual untuk mengambil keuntungan lebih, yang dimana hal ini dapat merugikan pembeli. Dalam game teori, yang pertama ada dominan strategi, yaitu merupakan
strategi dalam sebuah permainan yang memberikan hasil yang lebih baik daripada strategi apapun yang diambil oleh pihak lain, yang dimana strategi ini jarang sekali terjadi. Lalu yang kedua ada keseimbangan Nash, yaitu kombinasi strategi dalam suatu permainan di mana tidak ada satupun pemain yang memiliki insentif untuk mengubah strategi yang diambil oleh pihak lainnya. Lalu yang ketiga ada strategi campuran, yaitu strategi di mana kedua pihak membuat pilihan random dari 2 atau lebih pilihan yang ada berdasarkan probability. Lalu selanjutnya ada macam-macam tadlis. Yang pertama ada tadlis kuantitas, yaitu penipuan dalam jumlah termasuk dalam kegiatan menjual barang dengan jumlah sedikit, namun harga yang diberikan kepada penjual kepada pembeli itu dari harga barang yang kuantitasnya itu lebih banyak, dan hal itu dapat merugikan pembeli. Seperti pada kurva tersebut yang dapat mengakibatkan keseimbangan pasar. Lalu selanjutnya ada tadlis dalam kualitas, yaitu merupakan penipuan yang dilakukan dengan menyembunyikan cacat pada produk yang dilakukan, yang dimana hal itu tidak diketahui oleh pembeli. Kurva yang dihasilkan tersebut P itu sebagai harga dan Q sebagai kuantitas. Pada awalnya, jika penawaran barang yang kualitasnya buruk itu dari sisi kiri bawah lalu ke kanan atas, karena adanya kualitas buruk maka kurva tersebut akan ke kanan bawah. Melainkan jika permintaan barang kualitas baik itu dihasilkan dari kanan bawah lalu ke kiri atas. Selanjutnya tadlis dalam harga, yaitu penipuan atau penjual memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga jasa atau produk, seperti contohnya supir taksi memanfaatkan ongkos uang taksinya dengan menaikkan harga ongkos taksi tersebut kepada orang dari negara luar yang akan menaiki taksi tersebut. Selanjutnya, tadlis dalam waktu penyerahan itu di mana penjual mengetahui bahwa mereka tidak dapat memenuhi waktu penyerahan barang yang dijanjikan, tetapi tetap menyanggupi tanggal tersebut, meskipun tidak langsung terkait dengan harga atau jumlah barang. Kepastian waktu sangat penting. Selanjutnya ada taqrir. Taqrir sendiri diartikan sebagai keraguan atau dapat merujuk pada ketidakpastian atau tipuan dalam suatu transaksi. Dan hal ini menurut Al-Quran dilarang dalam bisnis. Transaksi tersebut dapat merugikan salah satu pihak. Dalam ilmu ekonomi, taqrir dikenal dengan ketidakpastian atau resiko. Contohnya dalam jual beli barang atau kualitas yang tidak jelas, dan hal ini menyebabkan merugikan salah satu pihak, dapat terjadi konflik atau perselisihan, dan dianggap tidak adil. Taqrir sendiri dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada taqrir dalam kuantitas, yang kedua ada taqrir dalam kualitas, dan yang ketiga ada taqrir dalam harga, dan yang keempat ada taqrir menyangkut waktu. Yang pertama ada taqrir dalam kuantitas. Taqrir ini dalam ilmu ekonomi Islam merujuk pada ketidakpastian mengenai jumlah barang yang diperjualbelikan antara penjual dan pembeli. Contohnya, misalnya petani sepakat untuk menjual hasil panennya kepada tengkulak dengan harga yang telah disepakati. Padahal saat kesepakatan dilakukan, sawah si petani belum dapat dipanen, dan hal tersebut tidak diketahui kuantitas berapa ton hasil dari panen yang telah dihasilkan. Dengan demikian, hal itu dapat dikatakan sebagai taqrir dalam kuantitas atau ketidakpastian dalam jumlah. Selanjutnya ada taqrir dalam kualitas, seperti
merujuk pada ketidakpastian dalam transaksi berkaitan dengan kualitas. Contohnya, peternak sapi menjual anak sapinya kepada pembeli walaupun anak sapi tersebut masih dalam kandungan induknya. Namun penjual dan pembeli tersebut sepakat jika anak sapi lahir tersebut dengan memberikan harga yang telah disepakati. Walaupun penjual dan pembeli tidak mengetahui anak sapi yang telah dilahirkan tersebut dalam kondisi normal, cacat, atau bisa jadi mati. Dan hal tersebut kita tidak mengetahui barang yang telah ditransaksikan tersebut. Dengan demikian, hal itu dikatakan sebagai takhrir dalam kualitas atau takhrir dalam ketidakpastian dalam kualitas. Selanjutnya, takhrir dalam harga atau ketidakpastian dalam harga. Seperti halnya ketidakpastian yang terjadi ketika penjual menetapkan harga yang tidak sesuai dengan nilai sebenarnya atau kondisi pasar. Ketika penjual menjual dengan harga yang lebih tinggi tanpa memberikan informasi yang jujur. Seperti pada contohnya, penjual menyatakan bahwa ia akan menjual 1 unit panci dengan dibanderol harga sekitar 10.000 dibayar tunai atau 50.000 dibayar secara kredit. Takhrir ini muncul karena adanya dua harga dalam satu akad, dan hal ini tidak diketahui kualitas atau kuantitas barang yang sudah ditentukan, dan hal ini dapat dikatakan sebagai takhrir dalam harga. Selanjutnya ada takhrir menyangkut waktu penyerahan, seperti ketidakpastian penjual mengenai kapan barang yang akan diserahkan kepada pembeli. Seperti dalam contoh, Adi memiliki mobil, namun mobil tersebut hilang dan tetangga Adi yang bernama Ida itu telah mengincar mobil Adi untuk dibeli. Namun karena mobil tersebut telah hilang, Adi dan Ida hanya membuat kesepakatan jika mobil tersebut dapat ditemukan, maka Ida dapat membelinya dengan di harga 100.000, padahal harga pasar mobil tersebut sekitar 300.000. Maka Ida akan mendapatkan keuntungan sekitar 200.000. Namun jika mobil tersebut tidak ditemukan, maka akan mengalami kerugian sekitar 100.000, dan hal tersebut dapat dikatakan sebagai takhrir dalam waktu penyerahan karena kita tidak mengetahui kapan mobil tersebut akan kembali. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai distorsi pasar dalam ekonomi Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.